Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi seperti yang saya janjikan minggu lalu, insya Allah pagi ini sebelum kita memulai materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang desain konsep, desain keyword, dan desain mekanisme. Jadi maksudnya minimal kalian ada sedikit pengetahuan dasar bagaimana membuat konsep, bagaimana membuat keyword, dan bagaimana membuat sebuah mekanisme. Ya. Uh, ya, desain konsep itu adalah sesuatu yang menjelaskan tentang apa yang mau kalian desain, gitu ya. Jadi salah satu untuk membuat desain konsep itu dengan cara membuat desain keyword dan desain mekanisme. Nah, terus pertanyaannya, apa itu desain keyword? Nah, kata kunci. Dalam sebuah desain, salah satu metodenya itu kalian bisa menggunakan kata kunci untuk membuat sebuah konsep. Nah, saya menyarankan kalian untuk membuat desain keyword itu terdiri dari dua kata, yaitu kata sifat dan kata benda. Gitu. Kenapa saya mengencourage kalian untuk menggunakan bahasa Inggris agar eh, selain dapat dimengerti secara universal, bahasa Inggris itu juga bisa diterjemahkan dengan berbagai cara itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Jadi saya mengencourage kalian untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi tadi ada dua kata sebaiknya. Nah, satu kata di depan itu adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda yang mengikutinya. Jadi nanti kata sifat ini akan bisa kita jadikan sebagai design mechanism. Jadi bagaimana si keyword ini akan bekerja. Ya. Jadi design mechanism ini adalah penjelasan bagaimana kalian membuat sebuah konsepnya, bagaimana sih kata kunci tadi, keyword tadi itu bekerja. Nah, itu kalian jelaskan di design mechanism. Oke, nah ini contohnya. Ini adalah karya Kak Raisa Haytunisa angkatan 2018. Jadi Kak Raisa itu membuat sebuah modul balok dari stick, gitu ya. Jadi kalian bisa melihat pertama Kak Raisa membuat stick balok, rangka baloknya itu tegak lurus, lalu diputar sejauh 30 derajat searah jarum jam dan seterusnya. Terus diputar dengan titik sumbunya itu ada di tengah-tengah, ya. Selain dari yang saya mau tunjukkan ini bagaimana Kak Reza membuat sebuah desain keyword dan desain mechanism, kalian juga bisa melihat bagaimana Kak Reza dengan sangat baik itu memfoto proses ini gitu. Jadi kalian lihat ketika Kak Reza menggunakan stick yang telah diberi warna, itu kontras dengan latar belakangnya atau background-nya. Terus coba lihat bagaimana Kak Reza menempatkan kameranya, bagaimana Kak Reza menambahkan cahaya sehingga bayangan-bayangan ini juga jadi elemen estetis untuk karyanya tersebut gitu. Nah, jadi kalian bisa meniru atau kalian bisa lebih daripada ini. Ya. Oke, nah kalian bisa melihat bagaimana rangka-rangka bolok ini berputar. Terus, oke. Ini adalah contoh sederhana ya, saya percaya kalian bisa membuat lebih dari ini. Nah, ini hasil akhirnya. Kalian lihat dari mana, dari dia tegak, terus diputar searah jarum jam, 30 derajat sampai akhirnya selesai sampai sini. Gitu. Nah, ini adalah yang disebut dengan design keyword. Jadi inilah yang konsep dari Kak Reza ketika membuat komposisi kerangka balok tadi, gyrating rektangular. Gyrating itu apa? Gyrating itu kata sifat, yaitu berputar, ya berputar secara radial. Nah, apa yang diputar, kata sifat ini mengenai apa? Nah, itu kata benda yaitu rektangular atau persegi panjang. Nah, jadi ini yang disebut dengan keyword. Dari kata-kata ini aja, kalian udah tahu kan, kira-kira kalaupun saya nggak tunjukkan gambaran di awal, kalian udah tahu rektangular itu atau persegi panjang mau diapain gitu, atau siapa sih yang mau diputar gitu. Jadi saling menjelaskan. Nah, ini yang sebaiknya menjadi sebuah konsep kalian gitu. Jadi maksudnya adalah rektangular itu diputar searah jarum jam membentuk radial sesuai dengan pengertian dari gyrating gitu. Nah, begitu juga dengan kalian. Dari sebaiknya kalian menggunakan kata-kata
seperti ini untuk menjelaskan konsep kalian gitu. Jadi bagaimana karya kalian itu bisa menjadi indah itu dijelaskan dengan cara seperti ini gitu ya. Mungkin itu aja yang mau saya jelaskan secara singkat tentang apa namanya, bagaimana kalian membuat sebuah desain keyword untuk konsep. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi minggu ini. Ya, nah kalau kalian lihat dari silabus, kalian tahu bahwa minggu ini kita akan membahas tentang warna gelap ke terang. Oke, jadi light to dark color ya. Nah, berbeda sama sebelum-sebelumnya, kali ini saya cuma memberikan satu contoh ya. Saya ingin kalian itu semoga ekspektasi saya bisa tinggi. Saya ingin hanya dengan satu contoh, hanya dengan satu penjelasan aja, kalian bisa bereksplorasi untuk karya-karya kalian. Ya. Nah, dari judulnya kali ini kita akan bermain dengan warna. Tapi karena warnanya kita belum dijelaskan lebih lanjut, jadi kalian bebas menentukan warna kalian. Silakan pilih satu warna yang kalian favoritin kecuali warna pink ya. Jadi kalian tidak boleh menggunakan warna utamanya pink gitu. Tapi kalau jadi di akhir nanti warna pink nggak masalah, tapi nggak boleh menggunakan warna pink di awal ya. Oke. Nah, ini adalah contoh karya gelap terang atau light to dark karyanya Kak Azelia Ayu Lestari, angkatan 2019. Nah, jadi kalian bisa melihat di sini ada karyanya Kak Azel yang menggunakan warna kuning untuk komposisi gelap dan terang. Ya, seperti saya jelaskan minggu lalu, karyanya Kak Azel itu tidak simetris, dia menggunakan modul-modul yang common fade, terus dia menggunakan pola radial ya, setengah radial. Jadi kalian lihat bagaimana dinamis dari karya ini. Terus kalian bisa melihat dari warna putih sampai warna hitam. Nah, kalian juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kalian memilih satu warna, terus dari warna putih sampai akhirnya warna hitam. Oke. Ya. Nah, jadi apa sih yang harus kalian siapkan? Nah, selain alat-alat gambar seperti kuas, terus karton tebal, karena kan nggak mungkin ya kalian pakai AVS, jadi sebaiknya kalian harus menggunakan karton tebal, terus tempat mencampur warna. Nah, untuk warna sendiri, seperti di pengantar, kalian diharapkan menggunakan cat poster. Nah, untuk warna terbaik itu biasanya kita memakai merek Sakura. Tapi kalau kalian tidak punya merek Sakura, kalian bisa menggunakan biang warna. Nah, itu lebih murah, tapi biang warna itu harus kalian campurkan dengan warna putih, cat putih, ya, cat tembok warna putih. Untuk biang warna nanti ada warna hitam juga, gitu. Jadi warnanya jadi benar. Karena biang warna itu kadang-kadang warna terlalu gelap gitu atau terlalu tidak benar gitu. Jadi kan coba dulu kami nah kalau warna kuning itu yang benar tuh seperti ini warna kuning benar gitu ya. Nah, terus gimana cara untuk membuat gelap terang ini? Oke, nah pertama kalian setelah kalian buat konsepnya dulu, kalian buat polanya dulu ya. Nah, polanya ini itu kalian sesuaikan dengan komposisi yang udah pernah kalian kerjakan sebelumnya. Oh, boleh mencampur antara komposisi garis dengan titik atau titik saja atau garis saja silakan ya. Tapi kalau membuat modul-modul di mana kalian bisa memberi warna. Oke. Terus pada modul yang pertama itu kalian beri warna putih. Nah, seterusnya warna putih itu jadi kalian kalau senior kalian biasanya menggunakan beberapa cup atau gelas-gelas kecil. Jadi ada gelas warna, ada gelas tempat mencampur warna. Gitu. Nah, untuk mencampur warna sebaiknya jangan menggunakan kuas karena kuasnya akan terkontaminasi. Gitu. Jadi kalian menggunakan misalnya gini, kita akan menggunakan 4 tempat warna ya. Jadi anggaplah kita mau buat warna kuning. Jadi satu tempat itu saya beri warna kuning.
Satu tempat lagi berwarna hitam, untuk warna hitam, satu tempat lagi berwarna putih, cat berwarna putih. Terus satu gelas, satu tempat lagi itu untuk mencampur warna. Oke, nah caranya gimana? Menurut kalian, kira-kira kita mulainya itu dari yang terang dulu atau yang gelap dulu kira-kira? Nah, coba kalian pikirin gimana. Memungkinkan nggak kita mencampur warna dari gelap, terus lama-lama jadi terang? Atau kita bisa mencampurkan dari terang dulu, lama-lama menjadi gelap? Nah, coba kalian jawab. Oke. Nah, jadi tadi kita udah ada 4 gelas ya. Anggaplah saya mengambil tempat itu di gelas. Kecil aja, nggak perlu banyak, karena kita nggak butuh banyak warna untuk membuat komposisi ini. Terus pada modul pertama itu silakan dikasih warna putih misalnya. Anggaplah saya memulai dari warna putih dulu, dari warna terang dulu. Jadi saya beri warna putih eh, pada modul ini. Nah, pada modul yang kedua selanjutnya itu pada gelas yang tempat mencampur warna itu kalian masukkan warna putih dan warna kuning. Nah, itu kalian campurkan. Kalian buat komposisinya. Misalnya supaya warnanya terang, mungkin warna putihnya itu 5 tetes, warna kuningnya 1 tetes aja gitu. Jadi kuningnya agak sedikit lebih pudar gitu. Oke. Nah, kalau udah warnanya udah tercampur dengan baik, jangan langsung taruh di sini, jangan langsung taruh di kertas pola. Tapi kalian harus menyediakan 1 kertas lagi untuk kalian coret-coret ya. Jadi habiskan campur warnanya, jadi campur warna itu dengan spatula boleh, dengan stick kayu boleh, tapi jangan dengan kuas sebaiknya. Karena kuas itu khusus untuk cat ke kertas gambar ya. Nah, terus ketika catnya sudah dicampurkan, ambil dengan kuas sedikit, terus coba coret di kertas contoh atau kertas coret-coret ya. Terus tunggu sampai warnanya kering. Karena biasanya antara warna kering sama warna yang masih basah itu agak sedikit berbeda. Jadi jangan sampai tertipu. Oke. Terus ketika warna udah kering dan itu sesuai dengan kalian mau warnanya, silakan ditambahkan di kolom yang kedua atau di modul yang kedua dan seterusnya gitu ya. Oke. Nanti seterusnya kalian tambahkan nanti kalau sebelumnya 1 tetes kuning, nanti 2 tetes kuning, 3 tetes kuning sampai akhirnya dia menjadi pekat gitu. Nah, nanti terakhirnya itu kalian bisa menambahkan sedikit warna hitam gitu ya. Jadi warna hitam kita nggak butuh banyak sehingga nanti jadi dari putih, kuning, kuning, kuning jadi akhirnya warna hitam. Nah, untuk warna ini kuning boleh diganti dengan warna favorit kalian kecuali warna pink. Tapi kalau warna merah boleh. Nanti kan dari sini dari putih kan lama-lama jadi warna pink kan, pink akhirnya jadi merah pekat. Nah, itu boleh. Ya, silakan. Nah, oke, saya ulang kembali. Jadi silakan tambahkan di tempat untuk mencampur warna itu warna dasarnya dulu. Nah, tadi saya sudah mengajukan pertanyaan, kira-kira untuk warna dasar itu sebaiknya warna gelap dulu atau warna terang dulu ya? Nah, coba deh kalian jawab. Kalau saya mau kasih contoh, saya mulai dulu deh dari warna terang. Jadi pada tempat untuk mencampur warna, saya tambahkan dulu cat berwarna putih. Lalu secara periodik, secara pelan-pelan, saya tambahkan beberapa tetes cat warna kuning. Jadi misalnya ini untuk 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, dan seterusnya. Apakah selalu berurutan? Enggak harus. Kadang-kadang tadi saya udah nambah 2 tetes, terus ketika saya tambahin 3 tetes, itu nggak berubah warnanya. Dari mana saya tahu nggak berubah? Ya itu tadi ketika saya campur, saya coret di kertas coret-coret atau di kertas contoh, ketika kering itu warnanya nggak berubah, nggak berbeda. Nah, berarti kita perlu campurkan lagi dengan warna kuning seperti itu. Ya, kenapa Pak kita harus mencampur-campurkan lagi? Karena ketika kalian membuat komposisi ini, kalian diharapkan bergerak, ya. Maksudnya apa? Jadi warna itu kelihatan perbedaannya nih, ya. Perbedaan nampaknya bergerak dari warna putih pelan-pelan pelan-pelan membentuk gradasi sehingga dia menjadi warna lebih gelap gitu atau sangat gelap. Terus ketika kalian mencampur ini juga kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika kalian mencampur ini, ketika warnanya tidak bergerak, gitu ya, warna tidak bergerak seperti apa? Warna itu hampir sama, itu tidak bergerak, atau warnanya loncat, gitu. Mana warna loncat? Nah, ini contoh warna loncat nih. Nih misalnya nih, ya.
dari warna agak sedikit gelap, terus tiba-tiba langsung jadi gelap. Nah, itu loncat namanya. Nah, yang baik itu apa? Nah, ini seperti yang Kak Azil buat ini baik semua nih. Gitu. Jadi pelan-pelan bergerak, nah membentuk sebuah gradasi. Oke. Ya, semoga cukup jelas ininya. Terus tips lainnya apa? Nanti ketika kalian buat modul seperti ini, nanti cat putih. Jadi kan kasih kode sedikit, yang mana cat putih dan bergeraknya kemana, movementnya kemana. Nah itu juga udah kalian membentuk pola. Ya, kalau misalnya ada yang memang kurang jelas, silakan tanyakan di grup dan saya tidak menjawab pertanyaan Japri. Ya, oke. Terus berapa banyak ya polanya? Nah, apakah harus seperti ini? Enggak, silakan bereksplorasi untuk buat polanya. Misalnya tiba-tiba dari putih lama-lama menjadi gelap, dari gelap tiba-tiba terang lagi jadi putih lagi, terus bergeraknya seperti itu boleh. Ya, terus dari ujung sini ke ujung sini boleh, tapi sebaiknya jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar, takutnya malah catnya kurang gitu ya. Maksudnya semakin luas permukaannya. Oke, terus syaratnya adalah minimal kalian harus ada 10 modul di antara warna putih dan warna gelap. Saya ulangi lagi, harus ada minimal 10 modul. Ya, jadi ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kak Azel pakai 11. Berarti ada 11 modul di antara warna putih dan warna hitam atau warna yang gelapnya. Gitu. Ya, jadi kalian, oh kalau saya taruh 8 nggak boleh, saya taruh 15 lebih bagus, jadi semakin panjang di perjalanan warna-warna, perubahan warnanya. Oke, semoga jelas. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan. Nah, jadi tugas kalian adalah membuat komposisi dengan bidang yang sama, 30 kali 30, komposisi warna gelap ke terang yang terdiri dari 10 modul. Ya, jadi silakan mengkomposisikan dari warna gelap ke terang, gelap ke terang ya, atau terang ke gelap silakan. Itu menggunakan, ini saya tulisnya primary color, tapi nggak apa-apa, nggak perlu primary color atau warna primer. Kalian boleh menggunakan warna kesukaan kalian. Ya, boleh hijau, boleh warna kuning, boleh warna merah, warna biru, silakan. Ya, tapi memang dia paling paling apa ya? Paling baik atau apa namanya, paling gampang itu menggunakan warna primer. Itu warna apa aja warna primer? Nah, coba kalian cari tahu karena minggu depan kita bahas soal warna primer. Dan silakan dibuat di antara minimal 10 modul. Oke, cukup jelas ya. Silakan bereksplorasi. Anggap ini hal yang sangat menyenangkan karena kadang-kadang terus harus cukup hati-hati ya, karena ketika kalian nanti udah buatnya bagus di awal, tiba-tiba warnanya salah di akhir, kalian harus mengulangi dari awal lagi. Oke, karena kita nggak boleh main tempel-tempel, harus dikerjakan dalam satu kertas. Nah, kertasnya harus kertas tebal ya, supaya cat akhir kalian atau cat poster kalian, cat biang kalian itu tidak tembus. Untuk cat biang sendiri, itu kalau di Banda Aceh dulu, senior kalian dan saya juga belinya dulu di Sejahtera Gallery. Semoga masih ada, atau di toko-toko cat itu ada. Ya, jadi selain biang warna, jangan lupa untuk menambahkan cat putih, cat tembok putih supaya jadi warna yang benar. Tapi kalau kamu menggunakan cat poster sakura, itu warna sudah benar, tidak perlu lagi ditambah dengan cat putih. Gitu. Jadi cat putih hanya ditambahkan untuk membuat dia menjadi lebih pudar aja. Gitu. Ya. Oke. Terus jangan lupa, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk menggunakan kertas contoh atau kertas coret-coret. Jangan ketika mencampurkan gambar, jangan sampai mencampurkan warna langsung ditaruh di kertas kerja. Kenapa? Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kadang-kadang cat yang masih basah itu warnanya belum tentu benar ketika dia kering. Gitu. Ya, jadi harus berhati-hati. Oke, mungkin itu saja yang materi untuk pengantar aja ya, bukan materi, sebenarnya hanya pengantar untuk tugas minggu ini. Dan dikumpulkan 2 minggu lagi, dan jangan lupa untuk asistensi dengan dosen pembimbing kalian masing-masing. Progres dan final tetap dikumpulkan melalui psikologi.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.